Pernah gak kamu ambil keputusan yang kelihatannya masuk akal banget saat itu? Tapi ujung-ujungnya kamu sesali habis-habisan. Misalnya nih, kamu lagi scroll toko online. Tiba-tiba muncul tulisan besar, diskon 70% cuma hari ini. Refleks dong, langsung klik check out. Soalnya siapa sih yang tahan diskon? Tapi pas barangnya sampai, loh ini kan bukan yang aku butuhin. Aku bahkan gak tahu kenapa beli ini. Atau di kasus hubungan, kamu tetap bertahan sama seseorang yang jelas-jelas gak bikin bahagia. Cuma karena alasan klasik, aku udah terlalu sayang. Ya, terlalu sayang sampai lupa pakai logika. Waktu itu semuanya terasa benar, terasa logis. Tapi setelah semuanya terjadi, kita duduk sendiri dan mikir, kenapa aku gak mikir dulu ya? Tenang, kamu gak sendiri. Kita semua pernah begitu. Dan alasannya bukan karena kita bodoh atau ceroboh, tapi karena satu hal penting. Otak kita itu gak selalu berpikir rasional. Selamat datang di Isi Kepala. Tepat kita ngobrolin hal-hal yang sering muncul di pikiran. Dari yang ringan banget, sampai yang bikin mikir semalaman. Karena di sini kita percaya satu hal. Isi kepala manusia gak pernah sama. Dan selalu punya pertanyaan. Pada tahun 1974, dua psikolog dari Stanford, Daniel Kahneman dan Amos Tversky, ngadain eksperimen sederhana. Mereka minta orang nebak hasil lemparan koin. Hasilnya, 80% orang ternyata ambil keputusan pakai perasaan, bukan logika. Fenomena ini disebut cognitive bias. Hal serupa juga terjadi waktu kamu bilang, tenang, masih ada waktu kok buat belajar. Padahal kenyataannya, kamu lagi dikelabuhi sama pikiran sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa? Itu yang bakal kita bahas hari ini. Kita bakal sama-sama belajar. Apa sih berpikir rasional itu sebenarnya? Kenapa otak kita sering banget menipu kita? Apa akibatnya kalau kita terus pakai emosi? Dan gimana caranya melatih diri supaya lebih jernih dan mengambil keputusan? Dalam psikologi kognitif, rasionalitas itu kemampuan kita buat pakai nalar, berdasarkan bukti, fakta, dan data. Contoh berpikir emosional. Aku beli motor ini karena warnanya keren banget. Contoh berpikir rasional. Aku pilih motor ini karena irit, suku cadangnya gampang, dan sesuai kebutuhan. Berpikir rasional bukan berarti kamu harus jadi robot tanpa perasaan. Kita tetap dengerin hati, tapi logika tetap duduk di kursi kemudi. Kalau berpikir rasional itu penting, kenapa otak kita sering gak melakukannya? Jawabannya sederhana. Karena otak kita memang gak didesain buat itu. Daniel Kahneman membagi cara kerja otak jadi dua. Sistem 1, cepat, instingtif, emosional. Mode otomatis, cepat ambil keputusan tapi sering salah. Contoh dari sistem 1, kamu langsung mikir seseorang jahat cuman karena mukanya serem. Dan sistem 2, lambat, logis, rasional. Butuh usaha dan energi, analisis berpikir kritis, menimbang bukti. Tapi ya, otak kita kadang malas pakainya. Itu sebabnya kita sering terjebak dalam bias kognitif. Misalnya, confirmation bias, cuma nyari info yang sesuai pendapat kita. Uncoding, terlalu terpaku sama info pertama. Availability heuristic, menilai sesuai dari apa yang gampang diingat. Semua itu terjadi karena sistem 1 keburu nyalip sebelum sistem 2 sempat mikir. Mungkin kita mikir, sesekali gak rasional gak masalah. Tapi keputusan kecil yang gak rasional bisa berdampak besar. Contohnya di finansial. Banyak orang terjebak investasi bodong gara-gara janji cuan cepat. Dalam hubungan, bertahan di hubungan toksik karena yakin dia akan berubah. Pendidikan atau karir, pilih jurusan cuma ikut-ikutan teman, lalu menyesal bertahun-tahun. Ada satu contoh legendaris datang dari Perang Dunia Kedua. Pilot sekutu dulu memperkuat bagian pesawat yang penuh lubang peluru.
Tapi ahli statistik Abraham Ward bilang, justru yang gak kena peluru itu yang harus diperkuat. Karena pesawat yang kena di situ gak pernah kembali. Itulah kekuatan berpikir rasional, melihat hal yang gak kelihatan. Kabar baiknya, berpikir rasional itu bisa dilatih. Ibarat otot, makin sering kamu latih, makin kuat hasilnya. Cara melatih berpikir rasional. Kalau ada tambahan, bisa ditambahin di kolom komentar. 1. Pause and question. Setiap mau ambil keputusan, berhenti 5 detik. Tanya, ini berdasarkan fakta atau perasaan? 2. Kumpulkan data. Jangan langsung percaya satu sumber. 3. Jadi devil advocate. Tantang pendapatmu sendiri. 4. Latih cara berpikir ilmiah. Terus bertanya, cari bukti, siap merevisi. Kalau dipikir-pikir, berpikir rasional itu kayak nge-gym. Awalnya berat, kadang bikin capek. Tapi kalau terus dilatih, hasilnya luar biasa. Kamu gak perlu langsung jadi super logis dalam semalam. Cukup mulai dari langkah kecil. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Bertanya sebelum percaya, dan melihat dari berbagai sisi. Sekarang aku mau tanya, kapan terakhir kali keputusanmu terlalu dipengaruhi oleh emosi? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa belajar bareng. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Teruslah mengasah kemampuan terbaikmu, terutama di isi kepalamu. Sampai jumpa di video berikutnya.